Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok hewan ingin mempresentasikan tentang jaringan hewan. Di sini saya akan mempresentasikan jaringan hewan. Jaringan hewan adalah sekumpulan sel-sel apa cakap teraju yang mempunyai bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan. Setiap jaringan berfungsi dukung memiliki struktur dan fungsi yang sama. Fungsi tertentu. Beberapa jenis jaringan akan membuat organ untuk melaksanakan fungsi tertentu. Jadi setiap organ di dalam tubuh tersusun atas jaringan. coba apa imuci aku Jaringan epitel merupakan jaringan yang terikat oleh sel pengikat yang terikat kuat sehingga tidak dapat yang ada jaringan antar sel. Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh baik bagian luar maupun bagian dalam. Jaringan epitel luar itu contohnya bagian kulit dan jaringan epitel bagian dalam itu terdapat pada usus dan lain-lain. Untuk contohnya itu sebagai jaringan epitel yang terletak bagian luar tubuh berfungsi sebagai pelindung tubuh dari luka gangguan mekanis. Jaringan epitel yang terdapat bagian dalam berfungsi sebagai memproses aborsi dan proteksi. Sebagian jaringan epitel berfungsi sebagai kelenjar. coba apa imuci aku Jaringan epitel simplex. Jaringan epitel simplex tersusun atas satu lapis sel. Jaringan epitel simplex dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada jaringan epitel kubus selapis, epitel kubus selapis, epitel silindris selapis, epitel silindris selapis bersilia, epitel silindris selapis berlapis semu. Seperti gambar yang pertama ada jaringan epitel silindris, jaringan epitel bipin selapis. Jaringan epitel bipin selapis berfungsi untuk menyaring zat-zat yang ada di dalam badan serta menghasilkan pelumas untuk melancarkan pencerna. Jaringan ini terdapat pada ginjal, terletak pada ginjal, lubung jantung, pembuluh darah, pembuluh limpatik, dan kantong udara paru-paru. Yang kedua ada jaringan epitel kubus selapis. Jaringan epitel kubus selapis berfungsi dalam proteksi, sekresi, dan absorpsi. Jaringan ini terletak pada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, nefron ginjal, kelenjar gendang, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata. Yang ketiga ada jaringan epitel silindris selapis. Jaringan epitel silindris selapis berfungsi untuk sekresi dan absorpsi. Jaringan ini terletak pada saluran pencernaan, bronkus paru-paru, serta beberapa kelenjar lainnya. Yang keempat ada jaringan epitel silindris selapis bersilia, yaitu fungsinya untuk menghasilkan infus dan menangkap benda asing yang masuk. Getaran silianya yaitu berfungsi untuk menghalau benda asing yang masuk. Jaringan ini terletak pada uterus, saluran uterus, pharynx, dan bronkus intrabronchial. Yang kelima ada jaringan epitel silindris selapis berlapis semu. Fungsinya yaitu untuk proteksi, sekresi, dan gerakan gas. Sel ini terletak pada rongga hidung dan trachea. coba apa imuci aku Selanjutnya ada jaringan epitel kompleks.
Jaringan epitel kompleks tersusun atas lapisan sel. Lapisan sel terbawah yang selalu membelah diri untuk mengganti sel-sel yang rusak atau disebut juga dengan gamina. Jaringan epitel kompleks ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada epitel pipi berlapis yang terletak pada kulit, vagina, dan rongga mulut dan juga kornea mata yang berfungsi sebagai proteksi atau perlindungan. Selanjutnya ada epitel pubis berlapis yang terdapat pada kelenjar payudara, kelenjar air liur, dan juga kelenjar keringat yang berfungsi sebagai pelindung untuk jaringan, terus kelenjar maupun sel yang ada di bawahnya. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis. Biasanya jaringan ini hanya terdapat pada tubuh pria yang berada di bagian utera dan kelenjar tertentu pada tubuh pria yang berfungsi sebagai melancarkan proses sekresi dan pelindungan organ. Selanjutnya ada epitel transisional. Jaringan ini terdapat pada organ-organ yang mengalami peregangan, misalnya seperti ureter, vesika urinaria, terus pelvis renalis, dan uretra, yang berfungsi memberi ruang tambahan karena dapat berubah bentuknya. Coba imut aku. Jaringan epitel kelenjar terdapat pada kelenjar-kelenjar yang berfungsi sebagai penyimpanan pembuatan zat dan sekresi zat-zat kimia. Jaringan epitel kelenjar dibagi menjadi 2, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin itu merupakan kelenjar yang mempunyai saluran pengeluaran untuk menyalurkan hasil sekresinya. Contohnya itu ada kelenjar keringat. Kalau kelenjar endokrin itu merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran pengeluaran. Contohnya itu kelenjar adrenal. Jaringan epitel penutup. Jaringan epitel penutup itu mempunyai fungsi untuk melapisi permukaan tubuh dan jaringan-jaringan lainnya. Jaringan epitel penutup terdiri dari permukaan tubuh, permukaan organ, dan melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah atau sebelumnya dari permukaan tubuh. Dan contohnya itu ada dinding sebelah dari sebelumnya pada pencernaan dari pembuluh darah. Jaringan pengikat. Jaringan pengikat atau jaringan penyambung merupakan jaringan yang berhubungan dengan jaringan lainnya. Jaringan ini terbentuk dari perkembangan lapisan mesoderm embrio. Ciri-ciri jaringan pengikat ini adalah letak sel-sel penyusunnya itu berpencar-pencar dan pelan-pelan tarik pelan. Jika berhubungan hanya ada di ujung-ujung protoplasmanya. Terus, adapun fungsi jaringan pengikat yaitu melekatkan jaringan dengan jaringan lainnya. Terus, Maaf ya, aku suka sama kamu. Nggak sengaja, sumpah. Udah aku sensor. membungkus organ-organ. Terus, mengisi rongga di antara organ-organ dan menghasilkan imunitas. Terus pengikat. Jaringan pengikat tersusun atas matriks dan sel-sel penyusun jaringan pengikat. Matriks terdiri atas beberapa macam serabut dan bahan dasar. Terus adapun sel-sel penyusun jaringan pengikat yaitu fibroblast, makrofag, sel emas, sel lemak, dan leukosit. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan pengikat. Berdasarkan struktur dan fungsinya,
Jaringan pengikat itu dibagi menjadi dua macam. Ada jaringan pengikat biasa dan jaringan pengikat yang bersifat khusus. Yang pertama itu ada jaringan pengikat biasa. Jaringan pengikat biasa itu juga dibagi menjadi dua. Ada jaringan pengikat longgar dan jaringan pengikat padat. Jaringan pengikat longgar adalah jaringan yang memiliki susunan serat-serat yang longgar dan matrisnya itu berupa cairan lendir dalam kurung makus. Fungsi dari jaringan pengikat longgar adalah membentuk organ dalam dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain. Yang kedua itu yang itu tuh ada jaringan pengikat padat. Jaringan pengikat padat adalah jaringan yang memiliki susunan serat-serat yang padat, terutama pada serabut kolagen padat. Fungsi dari jaringan pengikat padat adalah menyambungkan dan mengikat satu jaringan dengan jaringan lain. Jaringan pengikat khusus, jaringan pengikat yang memiliki sifat khusus ini mempunyai sifat yang khusus. Fungsinya adalah menunjang jaringan-jaringan lunak dan membentuk sel-sel darah. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan jaringan tulang rawan atau bisa disebut juga kartilago. Jaringan tulang rawan merupakan spesialisasi dari jaringan pengikat berserabut tebal dengan matriks yang lentur sehingga jaringan tulang rawan bersifat kuat dan lentur. Berdasarkan matriksnya, jaringan tulang rawan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kartilago hilain, yang kedua kartilago fibrosa, dan yang ketiga kartilago elastis. Untuk gambarnya sendiri, kartilago hilain bentuknya seperti ini. Kartilago hilain berfungsi untuk melapisi tulang pada persendian, yaitu tulang rawan artikular, sebagai pembentuk kerangka embrionik. Letaknya pada tulang dada dan pada cincin tulang rawan trakea. Untuk yang kedua yaitu kartilago fibrosa. Kartilago fibrosa sendiri bentuknya seperti ini. Kartilago fibrosa berfungsi untuk mengurangi gesekan pada persendian seperti lutut. Biasanya ditemukan bakalan khusus atau bisa disebut juga dan dikenal oleh orang-orang sebagai menisci dan pada cakram di antara tulang belakang atau vertebra. Yang ketiga ada kartilago elastis, bentuknya seperti ini. Kartilago elastis sendiri berfungsi untuk memberikan kekuatan dan elastisitas pada organ dan struktur tubuh. Letak kartilago elastis ini biasanya di dinding saluran luar telinga dan pada daun telinga. Yang kedua adalah jaringan tulang keras atau bisa disebut juga osteon. Jaringan tulang keras merupakan jaringan pengikat yang mengandung mineral. Jaringan tulang keras terdiri atas sel-sel tulang yang disebut osteosit. Berdasarkan susunan matriksnya, jaringan tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang keras atau bisa disebut juga tulang kompak, dan yang kedua yaitu tulang berongga atau bisa juga disebut tulang spons. Nah, perbedaannya apa sih antara tulang kompak dan tulang spons ini? Ini tuh bisa dibedakan berdasarkan susunan matriksnya. Susunan matriks untuk tulang kompak sendiri yaitu padat, sedangkan untuk tulang spons sendiri berongga atau longgar. Di sini saya akan menjelaskan di mana letak tulang spons dan tulang kompak sebagai perbedaannya. Seperti yang kalian lihat di sini ada tulang spons berada di dalam dari tulang kompak yang terlihat berongga atau bolong-bolong kayak gini. Dan di luarnya ini adalah tulang kompak. Jadi tulang spons ini berada di dalam dari tulang kompak. Fungsi dari tulang kompak sendiri yaitu untuk menopang seluruh tubuh, melindungi organ, mendukung pergerakan tubuh, dan menyimpan serta melepaskan unsur-unsur kimia. Letaknya sendiri ada di jari kaki, telapak tangan, selangkah, paha, betis, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu fungsi tulang berongga atau tulang spons. Fungsinya sendiri untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh dan untuk membantu kekuatan mekanik pada tulang. Untuk letaknya sendiri pada persendian, ujung tulang-tulang panjang, dan pada tulang belakang. Saya akan menjelaskan tentang jaringan darah. Nah, jaringan darah itu terdiri atas dua instansi. Ada instansi cair dan instansi
padam. Nah, stasiun cair itu contohnya plasma darah. Plasma darah itu berfungsi untuk menjaga volume dan tekanan darah. Dan substansi padam itu ada sel darah merah yang berfungsi untuk mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, ada sel darah putih yang itu berfungsi untuk melawan infeksi dari ada trombosit atau darah yang berfungsi untuk membuat darah untuk membuka yang membuka. Dan ada pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari tubuh ke organ lain. Jaringan limfa merupakan suatu cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan. Komponen seluler limfa itu dari leukosit dan granulosit. Cairan limfa itu mengalir di saluran yang bernama pembuluh limfa yang sejajar dengan pembuluh vena. Dan limfa itu berfungsi untuk mengangkut cairan dari jaringan, protein, lemak, dan zat-zat yang ada di dalam jaringan. Limfa berfungsi untuk mengangkat protein, cairan. A few moments later. Limfa berfungsi untuk mengangkut cairan, jaringan, protein, lemak, dan zat-zat lain yang akan disalurkan ke peredaran darah. Jaringan otot adalah jaringan otot yang terdiri dari sel-sel otot panjang yang dapat berkontraksi saat dirangsang oleh impuls saraf, dan jaringan otot itu mampu berkontraksi sehingga memiliki fungsi yaitu bergeraknya organ tubuh. Dan jaringan otot itu bisa berkontraksi itu karena adanya serabut kontraktil yang tersusun filamen aktin dan siomi. Dan jaringan otot itu dibagi menjadi 3, yaitu ada jaringan otot polos, jaringan otot kulit, dan jaringan otot jantung. Dan jaringan otot polos itu terletak pada dinding pembuluh darah dan saluran pencernaan makanan, dan berfungsi sebagai memberi gerak tanpa pengaruh tubuh sehingga bergerak keluar kehendak. Kalau otot kulit itu terletak menempel pada rangka tubuh sehingga memiliki fungsi bergeraknya tulang-tulang sesuai keinginan ilmuwan dan melindungi tulang. Kalau otot jantung itu tepatnya ada di jantung, dan kalau fungsinya yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Jaringan saraf merupakan sel-sel yang bernamakan neuron. Neuron berfungsi untuk merespon perubahan lingkungan dan memasukkan impuls sel saraf ke sel atau sebaliknya, dan merespon aktif terhadap rangsang. Neuron juga mendapatkan suplai makanan melalui sel yang bernama neuroglia yang melindunginya. Secara umum, neuron mendapatkan bagian yaitu ada badan sel, nukleus, dan dendrit. Selain bagian ini, neuron juga mendapatkan bagian lainnya yaitu akson, nodus ganglion, dan selubung mielin. Saya ingin menjelaskan macam-macam sel saraf. Yang pertama, neuron sensorik itu berfungsi sebagai penerima rangsangan sensorik dari lingkungan eksternal atau organ tubuh. Neuron sensorik terletak di dorsal root dan sum-sum tulang belakang. Yang kedua, neuron motorik berfungsi sebagai mengirimkan sinyal
dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor otot-otot dan kelenjar di seluruh tubuh. Sel motorik adalah kumpulan saraf di otak, tulang belakang, dan jaringan otot. Yang ketiga adalah neuron asosiasi. Neuron asosiasi berfungsi sebagai memadukan antara neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron ini dapat ditemukan pada sistem saraf pusat. Teknologi yang berkaitan dengan jaringan hewan. Sel punca adalah sel yang belum terspesialisasi dan memiliki kemampuan membelah secara terus-menerus dan memperbarui dirinya sendiri, serta berkembang menjadi jenis-jenis sel yang spesifik. Adanya stem cell terapi, pengobatan jenis penyakit yang dapat mengurangi penggunaan zat kimia. Adanya jenis-jenis sel dapat dibedakan berdasarkan kemampuannya dan berdiferensi dari asal pluripoten, multipoten, sama unipoten. Untuk totipoten adalah sel yang dapat berdiferensi menjadi semua jenis sel, misalnya zigot dan morula. Pluripoten adalah sel induk yang dapat berdiferensi menjadi 3 lapisan: germinal, ektoderm, mesodrem, dan endodrem, tetapi tidak dapat menjadi jaringan ekstra embrionik seperti plasenta dan tali pusat. Contohnya sel induk, embryonic stem cell. Multipoten adalah sel induk yang dapat berdiferensi menjadi jenis sel tertentu yang tidak jauh berbeda dari sel induk. Sebagai contoh, sel induk homopoietik yang terdapat pada sumsum tulang. A few moments later. Unipoten adalah sel induk yang hanya dapat berdiferensi menjadi satu jenis sel. Sebagai contoh sel eritrosit progenitor yang hanya mampu berdiferensi menjadi sel darah merah. Berdasarkan asal jaringannya, ada 2 macam stem cell, yaitu embryonic stem cell dan adult stem cell. Yang pertama, embryonic stem cell atau sel induk embrionik. Sel induk dapat diperoleh dari embrio yang pada fase blastosit 5 hingga 7 hari setelah pembuahan. Sel-sel embrionik dapat diarahkan menjadi semua jenis sel pada tubuh orang manusia dewasa, seperti contoh sel darah, sel hati, sel ginjal, dan sel otot. Yang kedua, adult stem cell atau sel induk dewasa. Sel induk atau sel punca yang diperoleh dari tubuh yang bersangkutan. Sel induk dewasa ditemukan di antara sel-sel lain yang telah berdiferensiasi dalam suatu jaringan yang telah mengalami maturasi. Stem cell sangat bermanfaat dalam suatu pengobatan penyakit. Sebagai contoh, pengobatan penyakit Parkinson. Parkinson ditandai dengan kematiannya neuron nigra striatal atau neuron dopaminergic. Neuron dopamin berfungsi dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, kematian neuron dopamin sangat memengaruhi gerakan tubuh. Melalui transplantasi stem cell diharapkan dapat mengganti neuron dopamin yang telah mati dan mengurangi gejala penyakit Parkinson. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikat pinggang mana? Ikat pinggang diperlihatkan. Gak ada. Gak dibaca tanda tertibnya. Maaf, Pak.